open the door and I'm gonna kill you. Sementara itu di silo tempat Bernard sekarang ini, dia sangat amat terkejut saat melihat dunia luar dari kamera yang terpasang di helm Juliet. Karena ternyata di luar sana terdapat banyak sekali jutaan tengkorak manusia dari warga silo lain yang telah mati. Bahkan saking paniknya Bernard sempat menyuruh pada Juliet untuk berhenti. Kemudian Bernard membuka buku panduan yang ada di sana, di mana isi dari buku itu mengatakan, bila terjadi kegagalan pembersihan bersiap untuk perang. Bernard pun yang membacanya hanya terdiam, karena dia tahu tidak lama lagi silo ini akan bernasib sama dengan silo yang ada di sana. Hingga tak lama terdengar suara alarm. Dan tentu hal itu membuat Bernard semakin panik dan langsung pergi untuk melihat apa yang telah terjadi. Semua warga silo pun terlihat sangat panik. Dan para rider atau petugas menyuruh pada mereka untuk kembali ke dalam rumah. Namun warga silo tak peduli akan hal itu. Sim bertemu dengan Bernard dan mengatakan kalau Juliet berhasil melewati bukit. Sehingga Sim sengaja menghidupkan alarm karena dia tak bisa menemukan Bernard. Dan telah mengerahkan para rider untuk berjaga pada malam hari. Bernard pun meminta pada Sim untuk mengawasi ayah Juliet dan jangan sakiti dia. Sim mengatakan kalau warga silo berniat akan melawan. Karena mereka melihat Juliet berhasil melewati bukit dan masih hidup. Namun Bernard sudah tahu akan hal itu, karena ada dua orang di tingkat paling bawah yang telah membantu Juliet. Oleh karena itu Bernard menyuruh pada Sim untuk menangkapnya. Dan di sini Hank berusaha untuk menenangkan warga silo. Bahkan ada yang mematikan pengeras suaranya, karena mereka telah melihat kalau Juliet masih hidup, yang artinya di luar sana tidak berbahaya. Hank mengatakan jika kalian mengatakan kata keluar, maka kalian akan dihukum. Namun warga silo tidak peduli. Nock mengatakan pada Hank kalau kita telah melihat semuanya, dan tak ada alasan bagi pemimpin silo untuk menjelaskannya. Namun Shirley merasa kesal pada Nock, karena ternyata dia yang telah melaporkan Juliet pada Bernard. Nock mengatakan kalau dia tak punya pilihan lain, karena para pemimpin sudah tahu kalau Juliet ada di sini. Namun para penjaga malah sengaja mengacak-acak rumah kita. Mendengar hal itu, Shirley berencana akan mematikan semua sistem yang ada di silo, karena tak ingin ada lagi kebohongan. Namun Nock tidak setuju, karena para pemimpin akan membunuh kita semua dengan sangat mudah. Namun ibu angkat Juliet yaitu Martha langsung menyiram mereka dengan air dan menyuruh untuk kembali bekerja. Sementara itu, Sim mengatakan pada Sheriff Powell, mulai dari sekarang semua penjaga harus lapor padanya sampai semuanya kembali normal. Namun Powell merasa ada yang aneh. Jika pada saat itu Juliet ingin keluar, kenapa dia harus kabur? Dan para penjaga terpaksa harus menangkapnya. Sim mengatakan mungkin Juliet berubah pikiran. Di lain sisi, Shirley mengatakan pada Martha kalau kita harus menolong Juliet karena dia masih hidup. Namun Martha tidak yakin, karena oksigen pada baju pelindungnya terbatas. Tak lama Hank datang dan ingin bicara berdua dengan Martha, sehingga Shirley harus pergi. Di sini Hank mengatakan kalau keamanan yudisial ingin bicara dengan Martha, dan aku disuruh untuk menangkapmu. Karena sekarang Departemen Sheriff telah bergabung dengan pihak yudisial. Sebenarnya Hank pun tak ingin menangkap Martha. Namun apa boleh buat, ini semua adalah perintah. Kemudian Hank memasukkan Martha ke dalam sel. Dan ternyata di sana sudah ada temannya bernama Macklin. Kemudian Hank bersama yang lainnya pergi keluar untuk memastikan pidato Bernard akan berjalan dengan lancar. Di mana Bernard akan menjelaskan semuanya pada warga silo tentang Juliet. Dan di sini Martha merasa curiga kalau Macklin yang telah mengatakan semuanya pada Bernard. Namun Macklin tak ingin menjawabnya karena terdapat kamera pengawas. Sementara itu Nock datang ke bengkel pembuatan senjata untuk bertemu dengan temannya bernama Ferdi. Di mana Nock ingin meminta bantuan pada Ferdi. Karena sekarang ini situasi silo sedang tidak baik-baik saja. Tentu Ferdi pun akan membantunya.
karena ayah Nock telah menyelamatkan nyawanya. Di sini Nock pun punya dua permintaan. Yang pertama, jika ada yang datang ke sini untuk membuat senjata, jangan dibuatkan karena itu sangat berbahaya. Dan ya, karena permintaan yang kedua sangat amat rahasia, kita pun sebagai penonton tak boleh mendengarnya. You to make weapons, don't. What's the second ask? Sementara itu Bernard bertemu dengan Meadows. Karena malam ini dia akan berpidato pada semua warga Silo untuk menjelaskan semuanya. Dan agar semuanya berjalan dengan lancar, Bernard meminta bantuan pada Meadows. Namun ternyata Meadows menolaknya karena dia tak ingin terlibat. Hal itu sempat membuat Bernard merasa kesal. Meadows mengatakan semua orang sudah tahu kalau Juliet masih hidup. Dan hal itu membuat Bernard merasa menyesal karena pada waktu itu tidak membunuh Juliet. Dan tentu hal itu membuatnya merasa takut. Karena di sana terdapat jutaan tengkorak manusia yang berasal dari warga Silo yang lain. Artinya mereka telah mengalahkan para penjaga sehingga dapat pergi keluar. Dan Bernard sangat takut hal itu akan terjadi pada kita. Karena buku panduannya tidak mengatakan apapun tentang tindakan yang harus dilakukan. Oleh karena itu Bernard ingin meminta bantuan pada Meadows agar hal itu tidak pernah terjadi. Dan apapun yang Meadows inginkan akan Bernard berikan. Namun Meadows pun tetap pada pendiriannya kalau dia tidak akan membantu Bernard dan menyuruhnya untuk pergi. Sementara itu Teddy mengatakan pada Shirley kalau Martha dan Macklin telah ditangkap karena mereka terlibat dalam kasus Juliet. Dan mungkin dengan kita bertemu dengan Martha maka kita akan tahu semuanya kenapa Juliet dapat melewati bukit. Di lain tempat Martha bicara pada Macklin dengan menghalangi kameranya agar gerak bibirnya tidak terbaca. Di mana Martha mengatakan mungkin Yudisial tahu kalau kita telah membantu Juliet. Namun mereka pun tidak punya bukti. Dan apapun yang terjadi kita harus tutup mulut. Macklin bilang percuma saja mereka tak butuh pengakuan kita. Mereka hanya perlu mencari orang lain yang akan melaporkan kita agar kita dihukum. Namun apapun yang terjadi Martha akan melindungi Macklin. Dan ternyata tanpa mereka sadari ada kamera pengawas lain dari ventilasi udara. Sementara itu Bernard bersiap untuk berpidato. Namun dia terkejut melihat Meadows yang katanya tidak akan datang. Kemudian Bernard mulai menjelaskan semuanya pada warga Silo. Dia tahu kalau warga Silo sangat terkejut melihat Juliet masih hidup, bahkan berhasil melewati bukit. Karena selama ini belum ada yang pernah berhasil melewati bukit itu. Namun hal itu merupakan pertanda bagus, karena hari ini era baru akan dimulai. Dan Juliet bukanlah pengkhianat, tapi dia merupakan seorang pejuang. Memang dia dan Juliet sering bertengkar. Namun Bernard sangat menghormati Juliet. Tapi sayang sekarang dia telah mati sebagai pahlawan dari Silo. Dan ternyata hal itu membuat warga Silo percaya pada Bernard. In our lifetime, courageously agreed. Why Juliet was a hero. Kemudian Bernard mengatakan kalau kami akan mencari cara untuk membuat baju pelindung yang sangat kuat dan juga lebih aman. Agar menekatkan kita pada tujuan untuk meninggalkan Silo dengan aman. Meadows pun mengatakan kalau dia sangat memuji apa yang telah dilakukan oleh Bernard. Oleh karena itu, Meadows akan memberikan hadiah pada warga Silo. Tentu hal itu membuat mereka semua sangat senang. Namun tiba-tiba Shirley mengatakan kalau mereka bohong. They're lying! This isn't new tape, there's lying! Hey! Dan tak lama penjaga pun datang untuk menangkap Shirley. Tapi untungnya Nock pun melindungi Shirley. Dengan mengatakan kalau dia mekanik yang sangat penting bagi Silo. Dan sangat yakin kalau dia bukanlah pembuat onar. Karena dia sedang gelisah kalau merana telah kehilangan sahabat terbaiknya, yaitu Juliet. Bahkan Hank juga akan menjamin Shirley karena dia orang yang baik. Dengan terpaksa penjaga pun melepaskan Shirley. Namun kampretnya Shirley pun yang telah ditolong malah marah pada Nock. Dan Nock pun menyuruh Copper untuk mengawasi Shirley. Sementara itu secara diam-diam, Sim memberikan sebuah emblem kepada para mantan napi dan meminta pada mereka jangan pernah mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Kalau tidak mereka pun akan kembali di penjara. Kemudian Sim bertemu dengan Bernard dan mengatakan kalau semuanya sudah aman dan tidak akan terjadi kerusuhan.
Bahkan para pengamat telah ditugaskan untuk mengawasi para provokator. Dan karena jasanya sangat besar, Sim meminta pada Bernard untuk menjadikannya sebagai wakil wali kota. Namun Bernard menolaknya karena semuanya belum berakhir. Dan mungkin dalam waktu 3 hari warga Shiloh akan kembali melawan. Dan Bernard akan sangat butuh Sim jika hal itu terjadi. Sementara itu Hank melepaskan Martha dan juga Macron. Tentu hal itu membuat Martha merasa heran. Hank mengatakan wali kota telah menjelaskan semuanya tentang Juliet pada warga Shiloh. Malam harinya para penjaga melarang warga Shiloh untuk pergi keluar. Dan jika ada yang melanggar maka mereka akan dihukum. Tak lama Bernard pun melihat sebuah tulisan JL. Dan hal itu membuatnya menjadi tidak tenang. Kemudian Bernard bertemu dengan Meadows. Dan Bernard bertanya kenapa kamu berubah pikiran dengan datang ke sana. Meadows mengatakan awalnya hanya ingin melihat kamu gagal dan hancur. Namun ternyata kamu punya bakat. Karena dapat meredam amarah warga Shiloh. Bahkan dapat membuat keadaan yang kamu inginkan. Itu artinya Bernard dapat melakukan apapun tanpa bantuan dari Meadows. Kemudian Bernard mengatakan kalau dia melihat tulisan JL. Yang artinya Juliet Life atau Juliet hidup. Hal itu membuat Bernard merasa was-was. Karena warga Shiloh menunggu waktu yang tepat untuk melawannya. Dan tidak lama lagi keadaan pun akan kembali menjadi sangat kacau. Dan tentu Bernard pun tak akan sanggup untuk menghentikannya. Oleh karena itu Bernard meminta pada Meadows untuk menjadi wakilnya sebagai wakil wali kota. Karena hanya Meadows yang mampu melakukannya. Dan tentu Bernard percaya pada Meadows. And Thank you. I'm patronizing. I want you to see something. Sementara itu, Shirley mengajarkan pasukannya untuk bicara dengan menggunakan isyarat tangan. Tak lama Copper datang dan mengatakan kalau dia diutus oleh Nock untuk mengawasimu. Namun Copper sangat mendukung apa yang akan Shirley lakukan. Bahkan Copper pun akan bergabung dengan Shirley dan akan berbohong pada Nock kalau kamu telah pulang ke rumah. Karena Copper berhutang nyawa pada Juliet yang telah menolongnya. Namun tak lama Martha pun datang dan meminta pada mereka jangan terus mengoceh. Karena Bernard punya banyak mata-mata. Dan jika tahu maka kalian akan dikirim ke dalam tambang atau diusir dari Shiloh. Namun Shirley malah mengajak Martha untuk bergabung dengannya. Tentu Martha pun menolaknya. Karena para penjaga telah bersiap dengan pistolnya untuk mengalahkan kalian semua. Mereka pun hanya menunggu salah satu dari kalian bertindak bodoh. Dan saat itu mereka akan menumpas kalian semua tanpa ampun. Shirley mengatakan mungkin sebagian deputi dan penjaga akan bergabung dengan kita. Karena ingin tahu ada apa di luar sana. Dan sangat yakin sampai sekarang Juliet masih hidup. Dan ternyata Martha juga yakin kalau Juliet masih hidup. I think she's alive. She's alive. Sementara itu ternyata Meadows akan membantu Bernard menjadi wakilnya. Namun Bernard harus melakukan sesuatu untuknya. Bernard pun mengatakan apapun akan aku lakukan untukmu. Meadows mengatakan simpan semua alat yang telah dipakai oleh Juliet untuk pergi dari Shiloh, termasuk sebuah selotip terbaik untuk menutup kedua tangannya Juliet. Karena mungkin dengan menggunakan selotip itu Juliet dapat bertahan hidup. Karena mungkin selotip itu dapat mencegah kerusakan pada baju pelindungnya. Dan ternyata Meadows juga ingin bebas sama seperti Juliet, yaitu pergi keluar. Tentu saja hal itu membuat Bernard sangat amat terkejut. Dan dengan begitu episode 2 pun berakhir cuy. Ending yang sangat memedoskan. I can about this. Why? I want to go out.